Sukses dan telah mencapai segalanya di usia muda membawa Fujianti Utami tak ingin lagi mengejar banyak hal, kecuali urusan jodoh. Diakui putri sebatawayang dari Haji Faisal ini, hasrat ingin menemukan jodoh tidak lagi bisa ditahan-tahan. Bahkan jika Tuhan menakdirkan untuk bertemu jodoh sejatinya di tahun ini, Fuji pun telah siap baik secara materi, secara batin, pun secara mental untuk dinikahi. Jadi gimana Uti? Jadi sudah merasa puas ya dengan pencapaian sampai di titik ini? Puas, aku alhamdulillah bersyukur banget sih. Enggak ada mengejar sesuatu lagi sih sebenarnya. Tapi kalau dikasih jodoh tahun ini nggak nolak ya? Kalau urusan jodoh aku nggak nolak. Ya, sebagaimana diketahui, saat ini Fuji memang telah menginjak usia 22 tahun. Usia yang sudah cukup matang untuk membangun rumah tangga. Tapi pertanyaan yang terus menghantui Fuji adalah, siapa jodoh sejati itu yang akan dengan serius mendatangi kedua orang tuanya untuk melamar dan mengajak Fuji naik ke pelaminan? Pada titik ini, kedekatan Fuji dengan Verrell Bramasta pun kini menjadi sorotan. Mungkinkah hubungan kedua anak muda ini sudah mulai memasuki tahapan yang lebih serius, alias sudah berpacaran dan siap untuk melangkah ke tahapan besar lainnya? Fuji pun mengakui bahwa pada saat ini memang ada seorang pria yang terus hadir dalam bayangannya, bahkan selalu dibawa dalam doa. Tapi ketika ditanya apakah pria yang dimaksud adalah Verrell, Fuji pun hanya bisa mengelak, namun malu-malu. Dibayang-bayangin juga ada. Wah, dibayang-bayangin, didoain ya, kalau jodoh alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, cukup jadi relasi, jadi teman. Kalau untuk kriteria, Verrell Bramasta, kakak. Wah, enak juga. Mau dijawab boleh, nggak dijawab rugi. Loh, kok salah ya? Nggak dijawab rugi. Tapi Masya Allah ya, anak tante tuh benar-benar sempurna banget sih ya. Masya Allah banget, tante hebat ngedidik. Kak Verrellnya Masya Allah, terbaik ya. Di mata Fuji, Verrell Bramasta adalah tipe pria yang sempurna. Tampan sudah pasti, tapi kelebihan lain yang dimiliki Verrell adalah kemampuan intelektual, daya kritis yang tinggi, dan yang paling penting adalah ketelitian. Uniknya, semua kelebihan Verrell ternyata dapat melengkapi semua kekurangan yang dimiliki oleh Fuji saat ini. Lantas apakah ini berarti jodoh? Lagi-lagi Fuji pun hanya bisa malu-malu untuk menjawab bahwa semua kriteria pria idaman yang dicari Fuji selama ini ada pada Verrell. Menurut Fuji, kedekatannya dengan Verrell selama ini bukan dibuat-buat, melainkan terjadi secara natural. Apa yang terlihat di media sosial juga merupakan potret kedekatan yang apa adanya, tanpa dimaksudkan untuk mengejar viral ataupun menciptakan sensasi. Menurut aku sih gak ada yang dibuat-buat ya. Oh, real tuh? Iya, apa yang kita tampilkan yang takut salah ngomong gitu. Karena jadi putar-putar ya yang kita tampilin di sosial media ya. Kayak gitu ya, maksudnya nggak kita bikin kayak gini ya. Enggak ya. Berarti bukan pacaran sih, berarti lucu ya bergaulnya ya. Kayak Verrell misalkan ngajarin Uti golf, tapi nggak dipegang tangannya, tuh jarang loh Verrell kayak gitu. Iya, padahal pegang aja. Aduh, nggak ada dipegang ya. Nggak ada ngomong, aku belum pernah pegang loh. stick golf ya maksudnya. Iya, Verrell nggak pernah loh kayak begitu behave tuh, nggak pernah loh. Aku behave. Jadi biasanya dia nggak behave. Biasanya nggak yang kayak smooth begitu. Makanya kok ini lucu banget sih ini berdua. Terus apalagi tuh main di playground, itu idenya siapa? Ini lucunya sampai Fania bilang aku kok nggak diajak. Fuji kemudian harus mengakui bahwa kedekatannya dengan Verrell selama ini sudah membuatnya cukup merasa bahagia dan selalu terhibur. Hal yang juga cukup mengejutkan bagi Vena Melinda sebagai ibunda Verrell. Ternyata putranya yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI tersebut bisa kembali menjadi dirinya sendiri, pasca mengenal dan selalu jalan berdua dengan Fuji. Selama main, selama golf, selama pedal, selama badminton, ya apa yang dirasain Uti gitu terhadap Verrell? Kan tadi pertanyaannya soalnya apakah cowok idaman, nah itu. Pas main berinteraksi deh sama Verrell, apa yang dirasain? Pas main seru banget sih. Aku jadi bisa belajar golf, belajar pedal kan, diajarin nge-gym kan di Playtopia, seru sih nyobain hal-hal baru.
Ya rasanya gimana kan ada rasanya biasa aja gitu. Oh rasanya senang. Rasanya senang banget. Jadi aku sendiri tuh bingung loh guys, karena Feral itu setelah berapa tahun ya nggak pernah tuh ngatur-ngatur. Ayo mami kan neneknya ya, mama Fania, Atala kita buka puasa, mama cari tempatnya, dan nggak taunya orang yang diundang tuh Fuji. Aku tuh kaget, tapi ya itulah tadi ya, semua indah pada waktunya. Jadi kalau dari aku ya, Uti, dari aku, kalau tante tuh seneng lihat Feral itu back to the Feral, the real Feral. Fuji dan Feral mungkin saja sedang menulis kisah manis dalam buku harian perjumpaan mereka hari demi hari. Apakah mereka akan tiba pada sebuah bab yang berisi khusus torehan kisah tentang manisnya kisah cinta? Kita nantikan saja ya pemirsa Insert, satu doa yang bisa dipanjatkan. Kalau memang jodoh, maka episode yang ditunggu-tunggu itu akan tiba juga. Entah Fuji dengan Feral atau dengan siapapun yang telah ditakdirkan oleh Sang Kuasa. We tend to be so hand in hand, like diamonds. Oh, kebahagiaan sepertinya bukan hanya dirasakan oleh Mama Vena, tapi kita semua yang nonton di sini ya merasakan cinta yang begitu dalam antara Fuji dan juga Feral. Tatapannya berbeda gitu loh, Kak Indra. Chemistry tidak bisa bohong, guys. Kita melihat sekali ya dari konten-konten yang mereka buat bahwa memang ada kecocokan di antara mereka berdua dan sepertinya mendapatkan restu dari banyak pihak. Betul. Mama udah dapat ya, Mama Nana udah setuju ya. Udah. Netizen udah setuju. Oke, tinggal hari besarnya aja. Kapan itu acara besar akan dilangsungkan gitu ya. Dan apakah Fuji sudah siap untuk menjadi ibu pejabat? Nanti tatanan rambut itu berbeda ya. Agak sasakan dong ya. Iya, menunjukkan harga diri si ibu pejabat. Biasanya kayak gitu ya Pak. Ya, nanti kita lihat aja deh kelanjutannya seperti apa ya pemirsa.